Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Halaman pertama di ayat 39 dari surat Saba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Pertanyaan, Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki, berarti kaya dan miskin itu sudah menjadi ketentuan Allah, Ustaz? Sudah. Iya. Iya. Kenapa? Kaya miskin itu ya ketetapan Allah. Ya. Dan semua itu merupakan ujian. Orang kaya juga ujian. Jadi orang miskin juga ujian. Kenapa? Ada protes karena kamu jadi orang miskin. Coba dibaca surat Al-Anbiya ayat 35. Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Apa? Sudah jelas kan? Semua manusia hidup itu bakal mati. Sebelum mati akan diuji oleh Allah semua itu. Ujian itu ada dua macam. Ujian yang berupa kesenangan, ya. Ujian yang berupa tidak disenangi, yang menyedihkan. Ya. Nah, kalau orang diberi kekayaan yang banyak, itu menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Kalau rezekinya sedikit, tidak menyenangkan. Tapi semua itu dikatakan Allah itu ujian. Coba diulang lagi ayatnya dibaca. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, itu diingat-ingat dulu. Yang hadir di sini semuanya kan bernyawa tuh ini. Tidak ada yang tidak bernyawa di sini. Semua yang hadir ini semua bernyawa. Ya, ingat bahwa yang bernyawa ini nanti bakal mati. Nah, sebelum mati terus kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya. Ya. Allah akan menguji kebaikan dia sesuatu yang menyenangkan, keburukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Terus
dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Baik yang diberikan ujian kesenangan maupun ujian yang tidak menyenangkan, semuanya akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Allah ketika hidup di dunia ini. Ya, ingat itu ujian. Jangan mengira orang yang diberi harta kekayaan yang banyak itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Belum tentu. Sebaliknya, orang yang diberi rezeki atau harta sedikit oleh Allah itu orang yang dihinakan oleh Allah. Tidak. Allah memuliakan, menghinakan bukan karena harta dan kekayaannya. Tidak ada hubungannya. Yang mulia di sisi Allah karena apanya? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun memang ada sementara orang menganggap ya, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Baca ayatnya coba. Dan sementara orang merasa kalau Tuhan memberikan kenikmatan yang banyak, diberi rezeki yang kaya, ya, dia merasa Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Merasa dimuliakan oleh Allah karena diberi harta yang banyak. Tapi nanti kalau diberi harta yang sedikit, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Orang yang pandangan hidup semacam itu, nanti dia kalau jadi orang kaya sombong. Melihat orang yang melarat itu yang dianggapnya hina. Orang hina. Tapi kalau dia menjadi orang miskin, nah merasa orang yang hina. Takut dengan mendekati orang yang kaya, takut kayak saya orang hina. Nah, Allah menjawab, "Kalla, sama sekali tidak begitu." Baca dua ayatnya. Surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 15 sampai dengan 16. Surat Al-Fajr ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, itu perasaan manusia. Padahal Allah tadi sudah mengatakan semua yang bernyawa bakal mati. Belum mati diuji oleh Allah berupa kesenangan dan yang tidak menyenangkan dengan kalimat dengan yang baik dan yang buruk bagi manusia. Ya, manusia menganggap baik kalau rezekinya banyak, diberi pangkat, jabatan, kemuliaan di dunia ini. Dia merasa saya dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau nanti diberi rezeki sedikit, ya, dia merasa Tuhanku menghinakan aku. Ya. Terus? Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Terus ayat berikutnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya kan? Ya, sementara orang kalau dirinya menjadi orang kaya, dia merasa dimuliakan Allah. Kalau jadi orang melarat, merasa dihinakan oleh Allah. Nah, orang semacam ini, kalau dia menjadi orang kaya di dunia ini, menganggap orang yang melarat itu orang yang dihinakan oleh Allah.
Allah jawab sama sekali tidak. Kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya. Kehinaan seseorang terletak pada kekufurannya pada Allah. Maka Allah memuliakan manusia itu dengan Al-Quran, menghinakan juga manusia itu dengan Al-Quran. Orang yang mau menerima kebenaran Al-Quran, dimuliakan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang menentang, tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, dihinakan oleh Allah. Tempatnya pun di neraka yang sangat hina. Nah, ini, maka memang kaya miskin itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan terlalu bangga, sombong kalau jadi orang kaya. Dan jangan terlalu sedih kalau menjadi orang miskin. Semua itu ujian. Ada yang lulus diuji dengan kekayaan, tetapi tidak lulus diuji dengan kemiskinan. Coba dibaca surat Taubat 75 itu. Ya, ada sementara orang ketika melarat, ya, sholatnya rajin, ngajinya ya rajin, ya, selalu awal waktu. Datang kepada Nabi supaya dimohonkan pada Allah jadi orang kaya. Nanti kalau sudah menjadi orang kaya, dia akan menjadi orang yang banyak bersedekah. Dan akan menjadi orang yang soleh. Tapi apa kenyataannya? Setelah jadi orang kaya betul, bakhilu bihi wa tawallau wahum mu'ridun. Ya. Setelah jadi orang kaya betul, yang tadinya katanya ketika melarat, kalau sugih saya akan suka sedekah, ternyata bakhil. Ketika melarat, dekat pada Allah. Ya. Cita-citanya kalau kaya menjadi orang yang soleh. Ternyata malah setelah kaya menjadi orang yang berpaling. Wa tawallau wahum mu'ridun. Berpaling dan membelakangi kebenaran. Orang semacam itu dikunci mati hatinya oleh Allah menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Nah, dibaca ayatnya. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 75 sampai 77. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya, tidak. Itu orang melarat apa orang kaya itu? Melarat. Ya, janji kalau nanti Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, saya akan menjadi orang yang banyak bersedekah. Nanti, sekarang belum mau melarat. Nanti kalau kaya, saya akan menjadi orang yang banyak bersedekah. Dan saya akan menjadi orang yang soleh. Terus ayat berikutnya. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Setelah diberi kekayaan betul, tidak banyak sedekah, tapi kata Allah menjadi orang yang bakhilu bihi, bakhil dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah tadi. Ya katanya menjadi orang yang soleh, ternyata menjadi orang yang watawallau wahum muridun. Ya, malah menjadi orang yang berpaling dan selalu membelakangi kebenaran. Terus akibatnya, ya berikutnya.
maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya kan? Jadi orang semacam itu dijadikan oleh Allah menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Artinya sampai mati dia menjadi orang munafik. Mengapa begitu? Karena dia mengingkari janjinya. Janjinya kalau kaya mau sedekah, mau jadi orang soleh kok. Lah kok malah bakhil dan berpaling. Nah, padahal ada notnya enggak di situ? Padahal ketika dalam keadaan melarat dia baik, ibadahnya tekun. Ya. Jadi pendekatan diri kepada Allah baik. Ya. Tidak ada notnya. Ya, maunya mencari yang lebih baik lagi. Saya akan bisa beramal banyak dengan harta kekayaan. Ya, saya akan bisa banyak berbuat dengan amal-amal soleh. Kalau saya menjadi orang kaya, ternyata diberi kekayaan, bakhil dan berpaling. Lah orang semacam ini namanya diuji. Ya, diuji dengan kekayaan, dia tidak lulus. Diuji dengan kekayaan tidak lulus. Ketika melarat dekat pada Allah, ketika kaya berpaling dengan Allah, bakhil dan berpaling. Nah, maksudnya orang semacam ini lebih baik kamu menjadi orang miskin sampai mati. Setelah jadi orang kaya, akhirnya dijadikan oleh Allah menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Dan orang munafik itu fit darkil asfali minan nar. Neraka yang paling bawah. Ya, paling bawah neraka. Maka kita diberikan oleh Allah itu apapun keadaan kita yang sekarang kita terima itu disyukuri. Mau beramal baik, ya sekarang ini, tidak usah menunggu-nunggu besok kalau sudah kaya, nggak usah. Sekarang ini, dalam rangka syukur kepada Allah. Kalau kita sudah pandai bersyukur, Allah akan memberikan tambahan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, itu. Wah, aku nek duwe mobil arep ngaji nang MTA Pusat. Saiki baru sepeda ontel. Gue sering datang sepeda motor, datang kemarin dari Banyuwangi sana goncengan sama istrinya sepeda motor. Tadi juga ada dari Tuban, dari Subang ya, naik sepeda motor. Jadi itu sekarang apa yang ada berikan kepada kita itulah untuk bersyukur. Ya, janjinya Allah la in syakartum azidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah, kamu bersyukur, nanti Allah menambah kenikmatan. Yang kita belum bayangkan apa, diberi apa kita nanti. Tapi kalau mau kufur, ya, diberi nikmat tidak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah azab Allah sangat pedih. Maka kita beramal itu tidak usah nunggu nanti-nantinya, sekarang ini aja. Ya, Allah berikan kenikmatan kepada dakwah kita itu luar biasa. Orang yang sejak awal ngerti, wah mesti bisa menikmati. Dulu kita ngajinya di tempat itu desa mana itu? Itu lagi loh gon gudeg ngetan itu. Kemelayan. Kemelayan ya. Ya Kemelayan. 34 tahun kita di sana. Ya. Duduk ngelesot di tanah. Di situ bawah pohon rindang, kalau ada angin ulernya udah jatuh. Ya, enggak telising duduk di bawahnya. Ya. Atau kalau tidak duduk di situ panas. Kalau di situ redup, tapi resikonya ada ular, ada angin ulernya jatuh. Nah, enggak teli. Ya udan, pakai payung, udanan di tetap pakai. Tapi ya tetap datang tidak peduli. Sampai memenuhi jalan-jalan di situ. Sehingga kalau hari akad orang-orang Kemelayan itu mau keluar rumah susah, ngarepes kebak wong ngaji.
metu ngomah wae angel. Ya. Akhirnya kita ya perasaan mengganggu toh, mengganggu orang lain. Udah kita pindah di SMA sana. Pindah. Bongkar pasang pakai tarup itu bongkar pasang. Pindah. Sampai sekarang kita punya gedung yang indah, megah begini. Ya toh? Dulu di Kemlayan itu nggak ada mobil-mobil, nggak ada. Ya. Yang ngaji itu pakai sepeda ondel dijejer di pinggir jalan itu. Ya, paling banter sepeda motor. Sekarang nggak ada yang ngaji naik sepeda ontel, nggak ada. Rauman gue parkir nggak ada tempat. Ya. Parkirnya semua sepanjang jalan dari sampai SMA Muhammadiyah itu sampai Prodia sana hampir PKU sampai Samariyadi kebak mobil semua. Mobil semua. Kayak mobilnya sopo. Gitu. Malah di situ tukang parkir itu ada tulisannya parkir MTA. MTA punya lahan parkir sepanjang jalan. Gitu. Dan kita tidak pernah mengeluh. Tidak mau ngaji orang kan datang ke sana di gedung apik. Tidak usah. Saat itu disyukuri. Apapun nikmat yang diberikan Allah, syukuri. Ya dah. Nah, Allah janjinya pasti ditepati. Karena Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kamu bersyukur, tambah nikmat. Lazidanakum, pasti itu. Pasti, tidak perlu diragukan. Ya, pasti. Nah, kita diberi nikmat gedung yang semacam ini indah dan sebagainya itu ya harus lebih disyukuri. Ya, bersyukur. Apalagi yang Allah akan berikan pada kita nanti. Kita tidak tahu. Ya, siapa tahu nanti bisa dakwah sampai di bulan sana. Nah sekarang tempatnya di sini udah sampai Jerman, sampai ya Jepang, sampai Korea, Taiwan, Timor Leste. Itu suara di sini bisa sampai ke sana. Ya. Maka dakwah sekarang lebih mudah daripada dulu. Sekarang orang ditembus, ya, sebelum dikirim dai ke sana, suaranya sudah menggema di seluruh dunia. Sehingga kenal MTA itu udah suaranya dulu kenal. Dakwah begini MTA. Begini MTA. Jadi ada seorang pemuda yang jadi bintang ketoprak tadi. Dari mana tadi? Tuban. Jadi bintang ketoprak. Tersentuh hatinya juga ikut ngaji di sini. Jadi rolnya dulu. Rol ketoprak. Perbuatannya ketika jadi rol ketoprak, ya sudah Islam, tapi Islam KTP saja. Semua perbuatan maksiat dilakoni semua. Ya toh, mabuk sudah, judi sudah, sing paling nyenengke medok. Tersentuh hatinya dengan sentuhan Al-Quran. Jadi fitrah, karena manusia dilahirkan itu semuanya dalam keadaan beragama tauhid. Fitrahnya manusia itu beragama tauhid. Ya, maka setelah dikotori, terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh jelek, jadi rusak. Nanti kalau tersentuh lagi fitrahnya, kembali. Ya, kembali. Sekarang rajin ikut kajian, jauh-jauh dari jauh datang ke sini. Apa perlunya? Ya, itu disyukuri kita. Walaupun masih ada sana sini yang memusuhi kajian MTA itu ada saja. Tidak ada kok, jalan mulus nggak ada. Jangankan kita, zaman Nabi pun dimusuhi Nabi karena menyebarkan Quran. Ya, jadi kalau kita di sana sini dihambat, dimusuhi orang-orang yang tidak suka kepada Al-Quran, dikaji, diamalkan, itu justru makin yakin, makin mantap bahwa kita kaji itu suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Saudara menyelenggarakan judi, menyelenggarakan ya apa yang bangsa sing maksiat-maksiat mungkin malah tidak diapa-apakan.
yang diikuti. Tapi kalau membawa kebenaran itu sudah sunatullah. Mesti ada yang memusuhi. Nah, ini juga suatu ujian. Ujian. Kalau kita ngaji, diamalkan hasil ngajinya, makin yakin apa yang kita kaji itu. Tidak ada orang iman jalan mulus, nggak ada. Allah sudah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, nanti langsung masuk surga? Tidak diuji dulu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah akan menguji orang-orang yang mengatakan beriman itu. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah akan tampak imanmu itu benar apa imanmu itu kadzib, bohong. Benar kamu iman apa benar kamu bohong? Imanmu hanya ucapan saja. Ya. Kalau orang yang berimannya benar menghadapi tantangan, cobaan, rintangan, lam yar tabu, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Walaupun harus menghadapi ini dan itu, udah masuk gedungnya sendiri dipageri orang, tidak bisa masuk, ya tidak ragu-ragu. Kebenaran kita. Kenapa masuk gedung yang ngaji MTM malah dipageri? Nah, itu orang-orang yang otaknya tidak sadar bahwa itu yang dikaji itu adalah penuntun ke jalan yang benar, jalan keselamatan. Lah kok malah nggak boleh? Nah itu kan. Kalau dia menyadari dari mana dia ada di dunia ini, dari mana, untuk apa, mau kemana dia. Nah, dikira orang hidup ini akan hidup terus. Tadi sudah katakan, semua orang yang bernyawa bakal mati. Dan yang mati mau kemana? Fa'aina tadhabun, kemana kamu? Dah mati. Nah, semuanya dimintai pertanggung jawab. Umurmu untuk apa? Kamu diberi umur sekian lama, hidup di dunia untuk apa? Untuk menghalang-halangi pengajian. Dan jawabnya gitu. Kamu diberi sehat untuk apa? Untuk bikin pagar, bendung pengajian. Nah itu nanti ditanya oleh Allah. Latus aluna yauma idin alim naim. Iya. Atau yang ngaji juga ditanya nanti yang diuji imannya. Kamu bagaimana? Gedung udah jadi mau tempat dipagari, kamu bagaimana? Ya, kita jawab, tetap kita akan berusaha untuk ngaji. Tetap kita akan berusaha menempati gedung itu. Bagaimana caranya? Ya, kita tempuh. Allah akan memberi jalan. Janji Allah apa? Intan surullah yang surkum. Kalau kamu betul-betul ikhlas menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Pasti itu. Ya. Wa inna alaikana haqqan nasrul mu'minin. Sungguh suatu kewajiban bagiku menolong orang-orang yang beriman. Itu Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang yang beriman. Maka kalau kita orang-orang yang beriman betul, pasti akan ditolong oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah menolong, siapa bisa membendung pertolongan Allah? Ya. Maka itu dilihat kamu sungguh apa tidak, imanmu benar apa tidak. Kamu itu orang iman yang sodik apa iman yang kadzib. Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka menghadapi segala sesuatu kita terima dengan sabar lah. Sabar saja. Allah menyertai orang yang sabar. Ini ya. Jadi ujian itu pasti. Nah, itu ujian yang tidak kuat diuji dengan kekayaan. Tapi ada juga yang diuji dengan kemiskinan kuat. Kekayaan tidak kuat seperti tadi. Tapi ada orang yang kuatnya kalau diuji dengan kesenangan, diuji kesulitan sedikit saja, fang inqalaba ala wajih, berbalik ke belakang jadi kafir lagi. Coba dibaca surat Al-Haji ayat 11. Ya. Tadi Allah mengatakan akan diuji keburukan dan kebaikan. Ada yang lulus diuji dengan kebaikan, tetapi tidak lulus diuji dengan keburukan. Sebaliknya ada yang lulus diuji dengan keburukan, dengan kebaikan tidak lulus. Lah yang dibaca tadi itu orang itu lulus dalam keadaan ya kemiskinan, tidak itu keburukan. Tapi diuji dengan kemewahan harta, terus jadi berpaling, jadi bakhil. Lah itu tadi nek dadi wong sugih ora lulus kamu. Ya, ayat ini menerangkan ini lulusnya nek dadi wong sugih.
Nek dadi wong melarat ora lulus. Ya dibaca. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Dan sebagian manusia bila menghambakan diri Allah itu hanya di tepian, minggring-minggring, ora tenanan. Ya. Jadi orang Islam itu cuma minggring-minggring. Ibaratnya Islam itu rumah, masuknya tidak bleng gitu, ayo mintip-mintip nang lawang kono. Nanti kalau ternyata ndelok loh sing ning jero kok didumi apa-apa. Untuk apa-apa seneng langsung ikut masuk bleng. Tapi ternyata yang di dalam kok ya dia masuk di situ belum lama aja malah mendapat ujian kesedihan. Inqalaba ala wajhi. Berbalik belakang menjadi kafir lagi maksudnya. Lah orang yang semacam itu khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Orang semacam itu orang yang betul-betul kerugian yang nyata, dunianya rugi, akhiratnya rugi. Dan suatu riwayat itu orang masuk Islam, belum lama unta peliharaannya mati. Lah, aku lagi mlebu Islam lagi wae, untaku udah mati. Aku terus mlebu Islam tenan kok bojoku mati, anakku mati kabeh. Ora sadar nek aku engko ya mati itu enggak sadar. Maka mumpung urung kepacut mlebu, dah balik wae ora sida dadi wong Islam. Nah, itu berarti kalau dia masuk Islam ternyata nanti ekonominya makin baik, ya, rumah tangganya makin sehat, kemudian rezekinya semulur, subur, nah dia tetap dalam keadaan itu, dalam keadaan Islam. Ya, jadi masuk Islam itu maunya supaya tak mlebu Islam ben apa-apa kecukupan. Nah, ternyata tidak. Andai kata kecukupan, dia tetap mantap dalam Islamnya itu, gitu. Maka di situ kan fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau diberi kebaikan, dia tetap dalam keislamannya itu. Ya, tetap ya dalam keadaan itu, dalam keislaman. Tapi jika ditimpa oleh suatu bencana atau musibah, kembali berbalik ke belakang. Jadi ini maunya jadi orang Islami supaya serba kepenak apa-apane, kecukupan apa-apane. Lah kalau jadi orang Islam begitu dia kerasan dadi wong Islam. Ini dadi wong Islam terus dapat musibah. Nah, seolah-olah yang mendatangkan musibah itu Islamnya. Maka inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang, membalikkan mukanya. Jadi kafir lagi maksudnya. Ya. Maka di dalam Islam dia ibaratnya lihat-lihat dulu, muntup-muntup tak di pinggir, di tepian. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harf. Dan sebagian manusia untuk menghambahkan ibadah Allah itu hanya di tepian, tidak masuk bleng. Padahal kata Allah, kalau kamu sudah menyatakan dirimu menjadi orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang ngakunya dirinya beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu bleng 100% kita. Jangan hanya mintip-mintip di tepi. Lihat-lihat dulu. Sifat munafik. Dalam peperangan ya gitu. Lihat dari jauh. Nanti kalau tampaknya orang Islam peperangannya nanti menang, ya cepet dia bergabung. Jangan sampai saya nanti tidak mendapat ghanimah. Tapi kalau kelihatannya tentara Islam mau kalah, dia lari. Ya. Lari. Alhamdulillah saya sudah menjauhkan diri. Sudah lari. Andai kata tetap di sana saya terbunuh gitu lah itu kan.
Padahal orang yang terbunuh di dalam sabilillah tadi itu yang diharap-harapkan oleh orang yang imannya sodik, yang imannya benar, yang mati di dalam perjalanan peperangan fisabilillah tadi, surga sudah menunggunya. Maka zaman dahulu sahabat-sahabat kalau perang minta kepada istrinya didoakan mudah-mudahan saya menemui syahid gitu. Mati di sana. Istrinya menyiapkan peralatan perang mau berangkat perang. Ada suatu riwayat ada pengantin baru, ya. Pengantin baru kan seneng-senengnya itu. Bapak-bapak ini cek kelingan ora, yang sudah sepuh-sepuh ini, ibu barang pengantin baru. Ya, baru pengantin baru malah dalam suatu riwayat itu sudah habis kumpul dengan istrinya pengantin baru. Seneng-senengnya itu. Nah, ada komando perintah untuk perang. Langsung suaminya tadi, istrinya yang pengantin baru nyiapkan peralatan perang. Ya, siapkan perang baru suaminya dan berangkat perang. Pamitnya doakan saya menemui syahid. Betul dalam satu riwayat itu akhirnya pengantin baru laki-laki maju perang tadi mati terbunuh dalam peperangan. Ya, istrinya kan jadi janda. Diterangkan di situ karena habis kumpul dengan istrinya belum sempat mandi janabat, mati dalam peperangan. Itu dimandikan, berarti dimandikan oleh bidadari dari surga. Itu. Dan istrinya merasa bahagia suaminya mati dalam peperangan. Besok ketemu di surganya Allah. Orang iman itu ada masuk di hatinya seperti itu. Nah, kalau kita pengantin baru kok kan pemenang perang, wong tugas dari guru daerah, tugas dari sar, Mas mbok pamit sih. Disari bahaya, kok nek malah gurukan kaya di Ponorogo kuwi, ya. Nanti nek mengalami orang banjir, kok nek malah parune guling kowe kelelep piye, gitu. Kok aku dadi rondo gitu ta. Nah. Gawe negeri ya gitu, kalau nikah itu minta cuti, diberi cuti nek pegawai negeri, nek nikah cutinya berapa hari? Sing do pegawai iki lho. Pegawai negara kuwi. Nikah kan diberi cuti kan? Libur kan seneng-seneng sih. Dalam Islam enggak ada. Gitu ya. Kah baru perang, ikut perang akhirnya mati dalam peperangan. Ya. Umumnya mau ditugaskan gitu kan. Ya. Kan pamit kok nek rasida mangkat ya gandeng kowe pengantin anyar sing dadi tentara tugas. Tapi alhamdulillah Indonesia aman dadi ora enek tentara tugas perang saya kan enggak ada. Mau diangkat ke perang zaman semono yang timur. Ya, dan sebagainya atau mana itu. Rasida mangkat wah bancaan. Alhamdulillah selamatan bapak rasida mangkat gitu. Selamatan. Maka beda iman kita dengan iman pada sahabat-sahabat dulu beda. Maka dapatnya ya beda, hasilnya beda. Beda hasilnya. Sekarang iman itu mudah dijual kok. Ya, mudah dijual. Nilai iman itu kadang dengan nilai sembako, nilai rupiah itu lebih mahal sembako dan rupiahnya. Maka jangan khayal ya. Jadilah iman itu masih diuji. Nah, orang yang beriman sungguh-sungguh, walaupun tahu resikonya kalau saya nanti mengamalkan perintah Allah begini, akibatnya begini, lam yartabu, tidak ragu-ragu. Wajahdu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Walaupun saya harus mengeluarkan harta saya, mengeluarkan jiwa saya, tenaga saya, pikiran saya di jalan Allah, lam yartabu. Tidak ragu-ragu. Maka Quran yang dikaji para sahabat dahulu ya Quran ini. Ya, Nabi yang diikuti sahabat dulu ya Nabi yang kita ikuti sekarang ini. Mengapa jadinya kok berbeda? Kok berbeda? Nah, karena keimanan dalam menerima ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ini dalam kehidupan ini. Itu yang menjadikan kita berbeda. Kalau imannya sama, lam yartabu insya Allah ya sama.
Tapi kalau imannya kecampuran ya sifat kemunafikan yaitu ragu, jadinya wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Artinya penuh bimbang dan ragu. Akhirnya mendapat tugas itu iya, tidak, mangkat, ora, hitung-hitung mangkat ora, terus ngitung. Coba, nenek tekek muni hitungan. Mangkat, ora, dilas tiba ora, wes serah itu mangkat. Ya, dulu undian nasibnya dengan azlam anak panah. Kalau orang Jawa kita dengan unine tekek gitu. Apalagi? Halaman 2 masuk ke halaman 3, Ustaz. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Apa yang dimaksud dengan kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, Ustaz? Ya tidak sampai. Tidak dihitung kamu berbuat suatu kebaikan. Ya. Kalau kamu menyegahkan harta itu yang sudah tidak kamu sukai, maka dibaca dalam surat Al-Baqarah ya. Memberikan suatu partai kamu pilihkan yang tidak baik, yang kamu sendiri, matamu sendiri melihat itu dengan memicingkan mata, wis ora seneng. Ya, tidak suka dengan barang itu daripada nyepet-nyepetin mripat wis wehno wong kono wae. Nah, itu dah. Anggere weruh kuwi aku ora seneng barang iki wis berikan saja orang lain. Nah, kalau kamu memberikan kepada orang lain hanya barang-barang yang kamu sudah tidak suka melihatnya, tidak apalagi memakai, melihat aja dah gak suka kok. Walaupun kamu memberikan, tapi barang yang kamu berikan itu barang yang kamu sudah tidak sukai. Maka kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan baik. Ya, kamu walaupun sedekah melalui sedekahmu bukan suatu kebaikan. Yang sungguh-sungguh sempurna itu maksudnya bukan dihitung suatu kebaikan yang benar-benar kebaikan. Sehingga kalau kamu menginfakkan, menafkahkan barang itu yang kamu sendiri masih kamu suka gitu. Kalau kamu memberikan barang yang sudah tidak kamu suka, matamu melihat saja sudah memicingkan, tanda tidak suka, nah itu diberikan orang lain, tidak ada nilainya. Baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 267 di brosur halaman 1 masuk ke halaman 2. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan dari hasil usahamu, ya. Dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya, dan yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi maksudnya hasil tanaman hasil panen tanaman-tanaman yang kita tanam yang dikeluarkan oleh dari bumi itu menghasilkan buah-buahan atau padi atau apalah, keluarkan itu yang baik-baik. Jangan sampai kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang lain kamu pilihkan yang jelek-jelek.
Perintah Allah tadi di situ diterangkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan. Ya, dari yang baik-baik dari hasil usahamu dan juga hasil panenmu yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi itu. Infakkan, berikan pada yang lain yang baik-baik. Jangan kamu memilihkan, ya, misalnya panen mangga atau panen apa, tonggone ditumi dipilih ke sing cilik-cilik bungkeng-bungkeng itu. Ya. Iki kena tanggane kena sing apik-apik pilih sendiri. Nah, ditegaskan oleh Allah tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dikatakan berbuat baik yang sesungguhnya. Kalau kamu tidak menginfakkan harta itu yang kamu sukai. Ya, kalau kamu memberikan yang tidak kamu sukai, wong kamu sendiri melihat saja sudah dikatakan itu memisingkan matanya, melihat saja tidak senang, apalagi memakai. Walaupun kamu memberikan barang-barang yang kamu berikan itu barang-barang yang kamu sudah tidak sukai, itu tidak termasuk suatu kebaikan. Nah, tidak ada kebaikan. Wong kamu sendiri tidak mau pakai, kasihkan orang lain. Nah, kalau kamu ingin suatu kebaikan, berikan pada orang lain itu yang kamu sendiri masih suka. Masih suka. Ya. Di hadis lain Nabi kita mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kamu memberikan begini saja barang ini kamu sudah tidak suka, ya kamu tidak dikatakan beriman kalau kamu tidak cinta pada saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri hal ini kamu sudah tidak suka, jangan diberikan orang lain. Orang lain juga tentu tidak suka. Kalau ada yang baik, kok malah diberikan yang jelek. Kalau memberi, pilihkan yang baik-baik tadi. Jangan yang baik-baik untuk dirinya sendiri, yang jelek-jelek diberikan tetangganya, saudaranya. Lah umumnya kalau memberikan kan ya dipilihkan yang elek-elek toh. Iya Pak ya. Ternyata dilarang oleh Al-Qur'an ini. Selama ini tidak pernah ngaji, nggak pernah ngerti. Biasanya kalau nguduh mangga atau nguduh apa meneh duren ya toh. Nah, sing apik-apik di moga lah sing rada bolong-bolong kok mbuh jerone ning ulere apa iki kaya ana tanggane kono. Ketoke memberi duren hasil yang diberikan oleh Allah tumbuh dari bumi. Tampaknya memberi, tapi bukan termasuk kebaikan itu. Karena kamu memberinya itu yang kamu sendiri tidak suka. Kalau kamu ingin mendapatkan suatu kebaikan, anfiqu fi sabilillah, ya, belanjakan kamu jalan Allah. Yang dari usahamu itu yang baik-baik. Kalau tidak baik, lan tanalul birra. Ya, tidak disebut suatu kebaikan. Nah, Islami ternyata ya kalau kita ingin masuk surga, jalannya tidak mudah. Orang ngomong saya kepengen surga, tapi jadi orang bakhil. Nek dulure malah dipilih ke sing wis jelek-jelek. Nah, itu tidak termasuk kebaikan. Ya. Dan kita maunya amal baik, tapi yang kamu lakukan amal jelek. Nah, kalau tidak dicatat kebaikan di sisi Allah, jangan merasa kehilangan. Amal saya dulu kok memang tidak termasuk kebaikan kok. Allah sudah menerangkan kok. Kalau kamu memberi sesuatu yang sudah tidak kamu sukai, bukan termasuk kebaikan ini. Apalagi? Brosur halaman 3, ayat yang paling atas. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.
Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Ali Imran ayat 180. Harta yang dibakhilkan akan dikalungkan di leher. Maksudnya, apakah rumah, mobil, motor, tanah, dan lain-lain akan dikalungkan kepada orang yang bakhil yang tidak mau menzakati barang-barang tersebut, Ustaz? Ramong rumah, mobil, terus apa yang kamu miliki? Ya toh? Kalung mobil ya ora apa-apa toh? Mobil selama di dunia mbok tumpahi lah, sekarang yang kono ditumpahi mobil, ganti kamu nanti. Itu tidak dirinci oleh Allah. Yang jelas apa? Harta apapun yang diberikan oleh Allah, yang kamu menjadi orang bakhil. Sedang Allah merintahkan kamu, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal. Kamu itu orang yang diajak oleh Allah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Ya, wa minkum may yabkhal. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Dikiranya bakhil itu baik. Padahal bakhil itu buruk. Nanti harta yang kamu bakhilkan tidak membelanjakan harta di jalan Allah, kalungkan di lehermu hari kiamat nanti. Ya. Ketika di dunia menginfakkan jalan, menginfakkan di jalan Allah bakhil, ya, dikiranya ya baik itu. Man saiki golek duit angel kok infakkan fisabilillah wis rasa wae ya ta. Nah, padahal kita dapat uang, dapat rezeki yang memberi siapa? Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengarahkan, belanjakan hartamu di jalan Allah. Coba dibaca surat Muhammad 38. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Ya, akibat kekikiran itu akan menimpa dirinya sendiri. Antara lain ini tadi, harta yang kamu kikirkan tadi dikalungkan di lehermu nanti. Terus? Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Ya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ya kan? Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu nafsi. Ya. Allahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Fa in tatawalau wastabdil qauman ghairakum. Summa la yakunu amsalakum. Kamu itu orang yang diajak oleh Allah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Harta itu juga dari Allah. Allah mengajak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tapi ada di antara kamu bakhil, iman-iman tidak mau. Ya, seolah-olah kebakhilan itu baik, padahal itu menimpa dirimu sendiri akibat kebakhilan. Di antara kebakhilan tadi, ya, kalungkan di lehermu. Tidak hanya itu, harta yang kamu bakhilkan nanti dari jenis emas, perak, nanti akan dipakai menyiksa dirimu. Akan disetrikakan di punggungmu, lambungmu, lehermu disetrika dengan harta yang kamu bakhilkan setelah dipanaskan di neraka nanti. Itu kan?
Itu akibat bakhil. Maka itulah jangan kita menjadi orang yang bakhil. Kalau Allah mengajak kepada kita menjadi harta, yang mengajak Allah itu pasti dituntun ke jalan yang membahagiakan. Tapi kita tidak mau. Kaya seolah-olah kekayaannya sendiri. Hasil karena usahanya sendiri. Tidak sadar kalau ini semua pemberian Allah. Kamu jadi orang kaya. Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah yang memberikan rezeki, keluasan rezeki, kekayaan rezeki, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sudah kamu diberi kekayaan, diperintahkan atau diajak membelanjakan harta di jalan Allah kok malah bakhil. Jangan dikira kalau kau diajak membelanjakan harta di jalan Allah itu miskin, tidak. Allahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya. Yang fakir itu kamu. Memang Allah tuh menyanjung, mengangkat derajatnya orang yang mau infakkan di jalan Allah itu sampai Allah tuh dengan memakai kalimat meminjami Allah. Wa may yuqridullah qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah pinjaman yang baik. Di Allah kan melarat minta atau minjam pada manusia, pada hambanya ini. Ya. Siapa meminjami Allah mau menginfakkan hartanya di jalan Allah direken meminjami Allah. Allah akan memberi balasan fayudhaifahu lahu adzafan katsira. Allah akan memberi balasan itu yang berlipat ganda, lipat ganda yang banyak. Ya, kalau melarat kan tidak bisa memberi balasan yang berlipat ganda. Ya, maka kalau kamu tidak mau, jangan dikira Allah itu miskin. Wallahu ghaniyun. Allah itu kaya. Kalau meminjam kamu dengan memakai istilah meminjam orang yang memegangkan hartanya di jalan Allah, seolah-olah Allah butuh, itu karena mengangkat derajatmu. Bukan Allah butuh, maka Allah itu kaya. Wa antumul fuqara, yang butuh itu kamu. Allah enggak pernah butuh. Ada kita semua. Kamu yang butuh Allah. Maka kalau Allah mengajak hartamu membelanjakan jalan Allah, jangan dikira Allah melarat, kamu miskin, kamu itu melarat, Allah kaya. Kalau tidak mau, ya, inta wa tatawalau wastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti generasi suatu kaum yang baru, generasi baru yang tidak bersifat seperti yang diganti, yaitu bakhil tadi. Maka orang yang imannya tidak ragu-ragu, setiap diseru untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, jelas itu artinya di jalan Allah, belanjakan harta jalan Allah, tidak ragu-ragu. Memberikan infak di jalan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Maka tidak ada orang yang suka infak di jalan Allah kok jadi melarat, jadi kere, itu enggak ada. Yang jadi melarat itu orang-orang bakhil itu. Ya. Walaupun mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi jangan dikira itu orang kaya, itu orang melarat. Maka untuk keluarkan hartanya di jalan Allah itu khawatir berkurang, khawatir tidak kecukupan hidupnya, khawatir melarat, khawatir itu. Karena memang kalau orang mau belanjakan di jalan Allah itu setan datang. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Setan membisik-bisikkan pada orang yang mau infak di jalan Allah itu kefakiran. Kalau kamu ikut infak di jalan Allah ini nanti kebutuhanmu sesok tidak kecukupan loh. Tidak cukup nanti. Kamu masih butuh ini, butuh. Kalau butuhnya terbayang, anak sudah SPP sudah kita bayari semua. Ya, udah. Pakaian seragam menghadapi tahun baru sekolah sudah saya belikan semua. Sepeda motor untuk sekolah saya berikan semua. Wah, koyo-koyo cukup kabeh. Setan masih membisiki. Nanti orang kan tidak tahu. Kadang sakit itu sewaktu-waktu. Nah, kalau sakit nanti untuk berobat apa? Kalau uangmu kamu infakkan di jalan Allah. Nah, sehingga akan infak di jalan Allah itu engkau gek. Ya. Kata dokter Bianto kemarin, sakit engkau gek. Engkau gek itu penyakit apa? Penyakit hati itu. Kemarin tahun berapa pernah tuh? Akan ikut infak di radio itu. Ya.
Infak radio itu sabilillah itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu masuk radio atau TV itu berarti ikut melancarkan jalannya dakwah, ikut melancarkan suara dakwah ini ke seluruh antero dunia ini. Kebetulan dia punya uang 20.000. Sebetulnya mau infak, ya, punya uang 100.000, mau infak 20.000 atau 40.000. Kebacot di masukkan ini jiglok kebacot. Padahal yang maunya diinfakkan cuma 25.000 lah. Uangnya merah, katut kebacot nyemplung. Itu arep buka wong kuwi dikunci. Ya, lah nek ora dikunci malah nyemplung ke siji kok telu mungkin. Dikunci itu. Nah, itu kan? Nah, itu infak fisabilillah. Lah, setannya kan membisik-bisik. Wah, mbok infak ya kabeh. Lah iso nek anakmu butuh sarapan, nanti kalau anakmu sakit, macam-macam itu. Maka Allah mengatakan setan itu asyaitanu ya'idul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Ya, membisiki kamu berbuat fakir, apa? Bakhil. Ya. Mengajak kepada yang keji itu artinya berbuat kikir, bakhil tadi. Nah, itulah. Maka itulah akibat daripada bisikan-bisikan syaitan bisa menggagalkan orang mau infak di jalan Allah. Maka kalau yakin, ya, infakan di jalan Allah ini dah akan diganti oleh Allah ganti yang lebih banyak. Ya ini, kesadaran ini yang perlu timbul bagi setiap pribadi muslim, pribadi yang beriman. Maka orang yang beriman itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Ora kok kalau saya sugih berlimpah ruah saya akan infak. Aja besok saiki kamu diberi rezeki oleh Allah apa tidak? Kan juga diberi rezeki oleh Allah. Sekalipun kamu sekarang merasa baru diberi rezeki sedikit, kalau kamu orang yang bertakwa, infakkan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tidak harus banyak, enggak. Tapi kalau orang yang diberi banyak kok infak sedikit, nah maka dikatakan dalam brosur yang kemarin tentang infak itu, ada orang yang infaknya 1 dirham, nilainya lebih banyak daripada orang yang infak 1000 dirham. Ya, kalau kita ya infak ya 1.000 rupiah, nilainya lebih banyak daripada 1 juta rupiah. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Kok bisa begitu? Rasulullah menjelaskan, nah orang ini memiliki uang 2 dirham. Yang 1 diinfakkan di jalan Allah, yang 1 dirham untuk kepentingan sendiri. Lah yang orang yang 1 lagi punya uang bertumpuk-tumpuk, uangnya banyak sekali. Diinfakkan 1000 dirham. 1000 dirham itu belum seberapanya. Kalau yang tadi punya 2 dirham, diinfakkan 1 kan sudah separuh dari kekayaannya diinfakkan fisabilillah. Kalau ini nanti orangnya bertumpuk-tumpuk berapa juta atau mungkin miliaran dirham, diinfakkan 1000 dirham, itu belum seberapanya. Maka nilainya orang yang infak 1 dirham tadi lebih banyak nilainya daripada orang yang infak 1000 dirham. Nah, itu maka beratnya di sini kita jangan menjadi orang bakhil lah. Belanjakan harta di jalan Allah, Allah akan mengembalikan yang lebih banyak. Ya, apalagi? Brosur halaman 3, masuk ke halaman 4. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhuhri ginan wa man yasta'ifa yu'ifahu Allahu wa man yastaghni yughnihillahu. Rawal Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah dalam pemberianmu kepada orang yang menjadi tanggunganmu,
Sebaik-baik sedekah ialah yang lebih baik dari keperluan. Dan barang siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan memelihara keperwiraannya. Dan barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah cukup jelas itu, Pak. Hadis itu. Ya sudah cukup jelas sebetulnya ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di atas itu maksudnya bagaimana? Memberi, bukan di atas jikok itu, bukan. Nah, di atas memberi. Nah, tangan yang di bawah itu yang menerima. Ya, yang minta. Minta itu kan begini toh? Kita tidak begini toh? Nah, minta. Lebih baik daripada yang memberi. Dan lebih daripada yang meminta, daripada yang memberi itu. Lebih baik yang memberi daripada yang meminta. Ya. Terus kalau kamu punya harta, belanjakan kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Diutamakan tuh orang yang menjadi tanggungannya dulu. Jangan diberikan orang yang sebetulnya tidak menjadi tanggungannya, mengalahkan orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Yang menjadi tanggungannya siapa? Nah, misalnya orang tuanya, istrinya, anaknya. Jangan diberikan pada orang lain yang tidak menjadi tanggunganmu. Ini pertanyaan minggu yang lalu, berapa minggu yang lalu ya? Malah diberikan untuk nyumbang. Ya. Lah, istrinya malah tidak diberi. Akhirnya konangan istrinya, loh kok malah menyumbang 50, tak potongnya 20. Gitu toh? Ingat gak itu? Nah, memberi istrinya nggak pernah 50.000, barang diberikan pada tetangganya nyumbang apa, lah kok malah akeh. Kenapa tidak diberikan pada istrinya yang menjadi menjadi tanggungannya? Nah, akhirnya merasa tidak diberi ya sebagaimana mestinya, maka istrinya suruh nyumbang pada tanggal 50.000, yang dimasukkan ke amplop hanya 30.000, yang 20.000 diambil untuk kepentingan keluarganya, gitu kan? Itu keliru. Mestinya diutamakan itu orang yang menjadi tanggungannya. Maka dikatakan yaitu pemberianmu kepada orang, yaitu dahulukanlah dalam pemberianmu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Ya. Baik-baik sedekah ialah yang lebih baik, yang lebih dari keperluan. Artinya sudah perlu, jadi tidak mengalahkan kepentingan keluarganya. Keluarganya kepentingan makan ini sudah cukup, ya ada kelebihan, itu disedekahkan. Ya, jangan menyedekahkan pada orang lain dengan mengalahkan kepentingan yang sebetulnya yang menjadi tanggung jawabnya itu juga perlu disedekahi. Tapi juga jangan semua pemberian Allah untuk keluargamu saja, tidak. Ada kelebihan, berikan pada yang lain. Nah, itulah maksud hadis itu seperti itu. Maka jangan jadi orang bakhil, tapi juga jangan memberikan kepada orang lain sehingga mengalahkan kepentingan yang menjadi tanggungannya. Apalagi menjaga keperwiraan. Menjaga keperwiraannya artinya tidak meminta-minta. Ya, tidak meminta-minta orang yang menjaga keperwiraan. Coba dibaca surat Al-Baqarah 173 tuh. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wa dama Bukan itu. Itulah. 203 atau berapa ya? Kewajiban memberikan infak kepada orang yang miskin. Waktunya habis untuk fisabilillah. Orang yang tidak mengerti dikira orang kaya karena dia menjaga keperwiraannya tadi. Dikiranya orang kaya. 203 atau berapa itu? 273. Ya, 273. Kacak satu saya beda ya. 273 ayat dibaca.
lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya kan? Jadi memberikan belanja kepada orang yang sebetulnya orang itu miskin. Ya. Bukan dia tidak mau bekerja, kerja. Tapi waktu untuk kerja mencari nafkah itu habis waktunya untuk fisabilillah. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tidak sempat untuk mencukupinya karena waktunya habis disita untuk sabilillah. Lah orang yang tidak mengerti dikiranya dia orang kaya. Karena dia tadi menjaga keperwiraannya. Menahan diri dari meminta-minta. Itu namanya orang yang menjaga keperwiraannya. Lah orang yang mengerti, ini memang ya orang menjaga keperwiraannya. Sebetulnya hidupnya tidak cukup. Tapi dia menjaga diri. Tidak meminta-minta. Lah orang yang mengetahui orang semacam itu dia berkewajiban memberikan nafkah, memberikan belanja untuk orang yang kondisinya semacam itu. Dia tidak pernah minta, maka orang yang bodoh, orang yang tidak minta dikira orang kaya. Bukan, benar dikira orang kaya. Hanya dia menjaga dirinya. Nah, keluarganya juga keluarga yang baik, tidak pernah mengeluh. Misalnya suaminya habis waktunya untuk fisabilillah, kurang ini, kurang itu, tidak pernah sambat kepada tetangga-tetangga, pada saudara-saudaranya. Yakin Allah akan memberikannya. Allah mengetuk hatinya. Orang yang tahu kamu bahwa ini orang habis waktunya untuk perjuangan, tidak sempat mencari nafkah, kamu berkewajiban membiayai ini. Berkewajiban. Mengapa dia mengira kalau ini orang kaya sehingga waktunya habis untuk perjuangan seolah-olah tidak butuh apa-apa. Dia mengira ini orang kaya kok. Maka waktunya untuk ini terus ya tidak pernah kelihatan bekerja karena orang kaya ini. Nah, orang yang mengerti sifat-sifatnya ini sebenarnya bukan orang kaya, tapi memang orang yang ikhlas. Fisabilillah. Nah, orang yang semacam ini berkewajiban menginfakkan hartanya untuk membiayai orang semacam itu. Maka menjaga diri itu, menjaga keperwiraan itu maksudnya tidak meminta-minta kepada orang. Maka di situ rangka tidak meminta-minta pada orang secara mendesak, enggak. Apalagi, nah terus juga dengan hadis itu siapa yang mencukupkan ya, dan memelihara keperwiraannya, ya disetangkan, maka Allah akan memelihara keperwiraannya. Barang siapa yang mencukupkan dirinya, Allah akan mencukupkannya. Mencukupkan dirinya maksudnya apapun rezeki yang diberikan oleh Allah, seberapa banyak dicukup-cukupkan, merasa saya sudah cukup, ya. Kalau dicukup-cukupkan berarti dia bersyukur atas pemberian Allah itu, Allah akan mencukupkannya. Maka kata Nabi sebenarnya orang kaya itu orang yang banyak harta. Ya. Kata Nabi al-ghina ghina nafas. Orang yang kaya itu yang kaya jiwanya. Ya. Orang lain mungkin melihat ya, orang ini melarat, ketemu di mana-mana baju yang dipakai itu saja, ya celana yang dipakai itu saja, kendaraannya itu saja, sehingga yang diloi orang melarat ini. Tapi bagi yang menjalani sendiri, dia merasa cukup dengan apa yang ada.
Ya toh? Walaupun pakaiannya ibaratnya tidak pernah ganti-ganti, nah ditekani kan loh. Kelambimu putih terus orang diganti, bukan tidak punya ganti, memang baju saya itu banyak tapi putih semua. Itu menjaga menutupi dirinya sehingga orang lain tidak ada kasihan mesake itu enggak. Sebab dia dimesake orang itu tidak mau. Kalau terketuk dirinya mau memberikan nafkah karena merasa berkewajiban, silakan. Tapi kalau merasa kamu mesake saya jangan dimesake. Saya sudah cukup, pemberian Allah itu saya cukup. Dengan apa yang ada itu sudah cukup. Tapi kalau terketuk hatimu karena kamu memahami ayat-ayat Al-Quran, kamu merasa berkewajiban memberikan sesuatu kepadaku, kamu merasa berkewajiban, saya terima. Memang saya berhak menerima itu. Jangan kamu mesake saya. Nah itu orang itu kalau suara hatinya berbicara itu suaranya seperti itu. Mulai wong sugih angel aja mbok delok mobilnya apa, omahe apa wong sugih. Ndak, dia orang gerangsang. Ya toh? Walaupun apa kaya tapi merasa kurang, ndak pernah merasa cukup. Maka kadang-kadang mengambil barang yang bukan haknya. Orang-orang koruptor itu jangan dikira itu orang kaya. Walaupun korupsinya miliaran, triliunan, jangan dikira orang kaya. Itu orang melarat. Melarat banget itu. Ya. Ya. Maka kata Nabi, kaya itu bukan dilihat jumlah hartanya. Al-ghina, nafas jiwanya. Walaupun ibaratnya saya duwe kathah klambi siji, sepatu siji, sepeda itu udah rasanya kayak dadi gubernur. Duwe apa-apa gitu loh. Ning sing dadi gubernur urung merasa nek aku dadi gubernur gajiku gede kayak ndak. Mungkin malah kowe kepengen apa, ya kadang mengambil yang bukan miliknya. Itu orang melarat. Ya, maka orang yang kaya kata Nabi, kaya jiwanya. Ditekankan lagi orang yang paling kaya, orang yang banyak mengingat mati. Nah, orang itu kalau banyak mengingat mati, dia jadi orang kaya. Tapi orang yang merasa hidup terus tidak akan mati, dia jadi orang miskin. Kalau orang banyak mengingat mati, kalau hanya tertarik untuk ini dunia ya, untuk ini enggak apa wong saya mati. Kalau mati tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau saya sudah mati, harta kekayaan saya, anak cucu saya tidak ada gunanya. Yang berguna hanya amal yang saya bawa menghadap Allah nanti. Ini bukan berarti orang Islam tidak boleh banyak mempunyai harta, tidak boleh. Tidak begitu. Tapi harta itu di tangannya. Bukan dirinya dibelenggu oleh harta. Ya, mau tinggal ngaji saja, ya. Berangkat ngaji mau dilalah kalau buka toko lengganane sudah teko kabeh. Mau beli tak tutup pengaji apa? Toko saya ini, wah nanti hidup saya bagaimana? Pelenggan saya kecilik. Nah. Artinya mau berangkat ngaji, mau melakukan perintah terhalang oleh hartanya. Itu namanya orang dibelenggu, diikat oleh harta. Jadi dirinya itu direh oleh hartanya. Tapi orang yang menguasai harta menjadi tangan kekuasaannya mudah. Oh ya, kita angkat fisabilillah. Kalau harta keluarkan, kita keluarkan. Kalau orang yang munafik itu udah wayak biduna aidiyahum, tangannya selalu menggenggam. Artinya menggenggam tangannya itu lambang kebakhilan. Tapi kalau orang yang beriman, harta dikeluarkan, oh ini harta pemberian dari Allah. Kalau Allah memerintahkan untuk belanjakan hadiah Allah, saya keluarkan. Ya, harta dikuasai. Bukan dirinya yang dikuasai, hartanya akhirnya mau berbuat apa-apa, khawatir nanti tidak cukup, nanti khawatir hartanya kurang, khawatir hartanya hilang, khawatir tidak mendapat untung yang banyak. Nah, artinya dirinya itu melekat pada harta. Nah, ini tidak akan dinaungi oleh Allah. Di hari naungan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah nanti. Allah akan memberikan naungan dikala tidak ada yang bisa menaungi kecuali Allah. Salah satu di antaranya ya, seorang pemuda yang hatinya selalu gandrung. Ya, di masjid maksudnya menjaga sholat 5 waktu.
menjaga sholat 5 waktu. Dan orang di waktu sendirian mengingat Allah, matanya mencucurkan air mata karena takutnya kepada Allah. Maka karena takut kepada Allah, mendorong dirinya untuk berbuat baik yang banyak, berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak, dan mendorong dirinya untuk menjauhi hal-hal yang menjadikan datapnya azab dari Allah. Orang semacam itu akan dinaungi Allah nanti. Di hari tidak ada naungan kecuali dari Allah. Tapi orang yang matanya hanya urusan dunia saja, mau berbuat apa sedikit, ini tahu ini perintah Allah yang wajib saya laksanakan, tapi khawatir nek tak tinggal ini nanti harta saya bagaimana? Kadang-kala mau sholat saja rakober. Tukone lagi rame sholat, panggil sholat Jumat. Ya, hayya Allah subhanahu. Allah katakan idza nudiya li shalah idza nudiya li sholati min yaumil Jumat fasau ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Tinggalkan urusan daganganmu, jual belimu. Kalau dipanggil untuk sholat Jumat tinggalkan. Ya, itu wis kemarin barang arep mangka Jumatan wis adzan barang sing antri arep tukune nggon tokone jek akeh banget tak tinggal Jumatan wis tekate wis ora mangkat Jumatan pisan iki ra apa-apa. Sing penting jangan ping 3 berturut-turut gitu ta. Ah nek berturut-turut katanya jadi orang munafik. Jadi nek pisan ora apa-apa. Ya, besok lagi jangan sampai 3 kali berturut-turut ya lah, diselang-seling wae. Ki mangkat sumpen ora, ki mangkat sumpen ora. Salah itu tuh bener saya. Berarti kamu itu terbelenggu oleh hartamu. Dan harta yang kamu cintai, kamu pegang teguh seperti apa, akhirnya dipisahkan oleh Allah. Nah, maka orang kalau mengerti tuntunan itu, ya tidak mudah digiurkan oleh harta. Apalagi itu harta yang tidak halal. Karena Allah perintahkan kita makan tuh rezeki yang halalan thayyiban. Walaupun banyak, kalau tidak halalan thayyiban tidak perlu saya ambil. Walaupun sedikit tapi itu halalan thayyiban, ini yang membawa berkah. Nah itu kalau orang sudah mendapatkan ya harapannya berkah dari Allah, tidak merasa miskin sekalipun mempunyai harta yang sedikit tetapi halalan thayyiban. Tapi sebaliknya orang yang tidak pernah dekat pada Allah, yang diburuannya dunia saja, sekalipun orang lain mengatakan wah orang ini kaya banget, tapi tidak dia yang merasakan itu sendiri, rasanya miskin, kurang saja. Apalagi Brosur halaman 5, hadis yang paling atas. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu wa qala rajulun ya Rasulullah indi dinarun qala tasaddaq bihi ala nafsika qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala zaujatika qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala waladika qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala khadimika qala indi akhar qala anta absaru rawahi an-Nasa'i. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kalian. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya punya uang 1 dinar? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk dirimu. Orang laki-laki itu bertanya lagi, kalau saya punya yang lain? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk istrimu. Orang itu bertanya lagi, kalau saya punya yang lain lagi? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk anak-anakmu. Orang itu bertanya lagi, kalau saya masih punya yang lain? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk pelayanmu. Orang itu bertanya lagi, kalau saya masih punya yang lain lagi? Beliau bersabda, kamu lebih mengetahui siapa yang seharusnya kamu beri sedekah. Hadis riwayat Nasa'i. Pertanyaan berkaitan dengan bersedekah untuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau mempunyai sedikit? Apakah itu hanya untuk dirinya sendiri, sementara anak dan istrinya tidak diberi nafkah? Dan kamu lebih mengetahui siapa yang seharusnya kamu beri atau kamu sedekahi. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Ya, jadi orang hanya pada Rasulullah diperintahkan bersedekahlah kamu. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya hanya punya uang 1 dinar? Ya, di situ terangkan, ya Rasulullah, indi dinarun. Saya hanya punya uang 1 dinar. Maka Rasulullah bersabda, tasoddaq bihi ala nafsik. Dah, sedekahlah untuk dirimu. Kalau saya masih punya yang lain, sedekahlah untuk istrimu. Kalau masih punya yang lain, sedekahlah untuk anakmu. Kalau masih punya yang lain, sedekahlah untuk pembantumu. Ya, bantu rumah tanggamu misalnya. Artinya utama orang-orang yang utama dibelanjai. Kalau masih punya yang lain, kamu lebih tahu siapa orang yang pantas kamu beri sedekah. Ya. Jadi ngomong, ya orang kok terus punya 1 dinar, gue tuku pangan dhewe anak bojone ra diwehi. Nah, gitu. Nabi juga mengatakan kok, ya, kewajiban suami membelanja istri itu sampai Nabi mengatakan, berilah makan istrimu kalau kamu sendiri juga makan. Nah, kalau kamu sendiri tidak makan, bagaimana kamu akan memberikan istrimu makan, wong kamu sendiri tidak punya makan. Jadi maksudnya itu ora kok terus makan monggo arek aku tok wis tak entekke anak bojone ra gagas. Enggak begitu. Lah kamu makan berarti istrimu juga harus diberi makan. Ya toh? Ya kalau kamu punya amal sedikit ya dibagi. Nah istrimu diberi juga menurut kemampuan yang ada. Tapi kalau untuk makan dirimu sendiri aja tidak ada, memang tidak ada makan. Bagaimana kamu akan memberi makan anakmu, memberi makan istrimu? Tapi kalau kamu sendiri bisa makan, ya jangan diabaikan, anak istrimu juga diberi makan. Jadi hadisnya tidak hanya itu, jangan itu satu hadis dipahami terus karena 1 dinar tangguh jajan dhewe ra wareg. Wis anak istrinya ndak mau tahu, jangan begitu, ya. Kamu berarti makan. Ya kalau kamu makan, istrimu juga diberi makan gitu loh. Maksudnya itu mengandung perintah suami memberi nafkah istri itu menurut apa? Kemampuannya. Karena Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia ini kecuali sekedar kemampuannya. Tapi kalau kamu untuk makan dirimu sendiri aja tidak bisa, menghidupi dirinya tidak bisa kok, kamu akan menikahi wanita, mesti lagi ngelamar wis ditolak kowe. Ya nah. Aku makane awakmu dhewe ra iso kok arep ngepek aku malah kowe engko gandul karo aku engko. Nah, itu tanggung jawab seorang suami itu tidak di luar kemampuannya. Atau kalau ada yang wajib dibelanjai istrimu. Ada lagi yang lain anakmu. Itu artinya prioritas orang-orang yang harus dibelanjai orang yang menjadi tanggungannya gitu. Nah, tangga itu yang ditanggungan yang pokok itu istrinya, anaknya dan pembantu dalam rumah tangganya itu termasuk tanggungannya. Ya, kalau itu juga kamu masih ada yang perlu dibelanjakan, udah kamu cari siapa orang yang pantas kamu beri sedekah. Artinya dibebaskan kita. Kalau orang sudah yang menjadi tanggungannya sudah terpenuhi semua, masih ada kelebihan, terserah kamu mau berikan siapa yang kamu anggap pantas diberi sedekah tadi. Nah, apalagi? Masih dari hadis halaman 5. Saya hidup selama 8 tahun. Hidup saya tidak harmonis. Mohon diterangkan, bersodakohlah untuk istrimu. Yang saya tanyakan, kalau istri saya aja hubungan suami istri, cuma alasan-alasan, ngantuk dan sebagainya. Kalau mau, istri saya melayaninya dengan tidak ikhlas. Mohon dijelaskan kaitannya dengan hadis tersebut, Ustaz. Nah, itu kok mesti larinya yang kumpul gitu. Ya, ya kok larinya ke sana itu. Padahal ini tadi yang dibicarakan bukan masalah kumpul itu. Ya. Wong sedekah apa? Jangan kalau masih ada yang lain istrimu, masih ada yang lain anakmu. Apa ya arep nek kowe jek kuat terus anakmu genti. Nah, ini bicara masalah pemberian materi, tidak ada hubungannya dengan kumpul tadi.
Tapi ya tahu itu orang tersiksa yang tanya tadi. Yang terjadi orang tersiksa karena ajak kumpul pada istrinya. Malah ada kan yang berapa minggu yang lalu, ya toh, suruh bayar itu loh. Ingat nggak? Malah diajak nih, gue sing dhisik rung bayar, gue ngelonte dhisik rung bayar. Loh, malah menantikan seolah-olah dirinya menjadi lonte. Jadi setiap suaminya ngajak kumpul harus sing demben-demben rung bayar saya ngajak meneh lah gitu. Nah, ya salah menggolek bojo lonte. Ya, kalau kamu orang ngaji mestinya tahu. Ini suami itu hukumnya wajib. Orang istri dijak tidur suaminya tidak mau dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Mau dijak kumpul jak turu kan penak-penake gawean ta. Lah kok ora gelem. Suamimu sampai marah dalam keadaan tidur dengan keadaan marah itu yang di langit campur tangan. Malaikat melaknat kamu sampai sampai suamimu ridho. Ya kan? Nah, maka kalau kamu punya istimewa itu dijak ngaji sing tenanan. Jangan ngaji. Kalau nanti diajak angel-angel sulit-sulit itu diingatkan hasil ngajinya. Baca wacakir hadisnya ya toh. Apalagi halaman 5 ke halaman 6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Qalu wa kaifa? Qala kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima wa antalaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha. Rawahu Nasa'i. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sedekah 1 dirham bisa mengalahkan pahala sedekah 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya Rasulullah, beliau bersabda, ada seseorang yang hanya punya uang 2 dirham. Kemudian ia mensedekahkan uangnya yang 1 dirham. Dan ada orang yang kaya, ia menuju hartanya yang bertumpuk-tumpuk. Lalu ia mengambil 100.000 dirham, lalu ia sedekahkan. Hadis riwayat Nasa'i. Pertanyaan dari hadis tersebut, apakah maksudnya orang miskin yang bersedekah mempunyai derajat kebaikan yang sama dengan orang yang kaya dan bersedekah, Ustaz? Sudah saya terangkan gitu kok. Belum ditanyakan sudah saya terangkan. Ya, Nabi mengatakan ada orang bersedekah 1 dirham, tapi nilainya bisa melebihi orang yang bersedekah 100.000 dirham. Sahabat kaget, kok bisa begitu ya Rasulullah? 100.000 dengan 1 dirham kok nilainya lebih berat daripada 1 dirham itu gimana? Nah, Rasulullah menjelaskan, ini orang punya 2 dirham. Disedekahkan 1 dirham. Berarti kan harta kekayaannya separuh untuk sabilah, separuh untuk dirinya sendiri. Dengan ini orang punya harta bertumpuk-tumpuk. Mungkin kalau dirhamnya miliar-miliaran dirham. Kalau rupiah ya mungkin punya miliaran rupiah. Nah, orang ini tadi hanya punya 100 rupiah, yang 100.000 rupiah ya, yang 50.000 diinfakkan sabilillah, yang 50.000 untuk dia sendiri. Ini punya miliaran rupiah, dia hanya infak 100.000 miliar, padahal uangnya mungkin malah triliunan. Nah, kalau dilihat ini nilainya lebih berat yang 1 tadi, karena dia 1 itu sudah mengorbankan separuh untuk kekayaannya. Lah yang miliaran tadi walaupun dia mengeluarkan 100.000 dirham, tapi belum ada 1/3 atau 1/4 dari harta kekayaannya. Maka nilainya lebih besar yang ini, walaupun dia orang miskin, tapi dia
nilainya sedekah tadi lebih besar daripada nilainya orang kaya tadi. Paham enggak ini? Jadi orang kok wong sugih dia misalnya infak fisabilillah ini 1 juta. Padahal dia punya uang ribuan juta. Yang satu tadi hanya infak fisabilillah ini hanya tadi 100.000. Padahal hanya punya uang 200.000. Diinfakkan 100.000. Berarti nilainya kan lebih besar ini. Nilai keikhlasannya. Dia separuh dari kekayaannya infakkan fisabilillah. Kalau ini tadi walaupun jumlahnya 1 juta tapi tidak sepertiga, 1/4, mungkin 1/10 dari hartanya pun tidak ada. Tidak ada. Nah kecuali kalau orang yang kaya tadi punya uang 1 miliar, gitu, diinfakkan 500 juta. Ini lagi podo karo punya 2 dirham diinfakkan 1 dirham, baru sama itu nilainya. Apalagi? Halaman 6 hadis yang di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa at-thayyibah wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabali. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma dari hasil usaha yang halal dan Allah tidak mau menerima kecuali dari usaha yang halal, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian dipeliharanya baik-baik untuk yang bersedekah itu, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya, sehingga sedekah 1 biji kurma itu menjadi sebesar gunung. Pertanyaan, pada hadis disebutkan bahwa Allah tidak mau menerima sedekah kecuali dari usaha yang halal. Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang bersedekah untuk kita atau menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan masjid atau musola, sedangkan kita tahu kalau yang disedekahkan atau diinfakkan tersebut hasil dari usaha yang tidak halal, yaitu usaha meminjamkan atau menghutangkan uang dengan bunga. Contohnya, pinjam uang 100.000 dikembalikan menjadi 120.000 atau yang biasa disebut bank harian. Apakah sedekah atau infaknya bisa diterima di sisi Allah, Ustaz? Kemudian yang dimaksud dengan sehingga sedekah 1 biji kurma itu menjadi sebesar gunung, apakah sedekah yang kita sedekahkan nanti di sisi Allah akan berkembang dan tumbuh, Ustaz? Allah akan memberikan balasan. Amal kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan. Bisa 10 kali, bisa sampai 700 kali, kan itu kan? Gambarkan dalam surat Al-Baqarah itu ayat 261 atau berapa itu ya. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti orang membuang sebuah apa? Biji. Biji itu tumbuh 1 pohon. Pohon itu mempunyai cabang 7. Tiap 1 cabang berbuah 100. Jadi, nah, sehingga orang itu menginfakkan 1 benda tadi ibaratnya 1 biji, jadi tumbuh menjadi 700 ganda. Tadi tumbuh jadi pohon buah 100, buah bercabang 7, siap 7, tiap 1 cabang buahnya 100. Dari 1 biji tadi menjadi 700 kali ganda. Itu infak yang di jalan Allah dengan ikhlas
Dan hasil yang diinfakkan itu dari yang halalan thayyiban. Kalau yang diinfakkan itu hasil dari usaha yang haram, Allah tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Apalagi melipat gandakan balasannya, diterima saja tidak. Terima oleh Allah tidak. Tapi kalau orang tadi mau menginfakkan untuk misalnya masuk di MTA, ya, untuk ikut melancarkan dakwah radio tadilah, kita infakkan walaupun orangnya itu hasil judi apa kita tidak tahu toh, apa hasil rentenir kita tidak tahu, terima saja lah. Terima. Lah perkara nanti dia dapat pahala apa tidak urusan dia dengan Allah. Jadi kita kalau memang ada orang infak, orang kafir pun kalau infak kepada kita, kita terima. Orang kafir itu jelas orang yang ngapi itu orang kafir. Bu untukmu kok ngendi orang gendah orang kafir. Tahu. UMTA lagi sedang bikin asrama untuk putih toh. Iya, saya tak nyumbang 1 miliar. Padahal orang itu tidak sholat. Oh ya boleh saja, mari. Tambah lagi ya boleh itu. Padahal di sisi Allah ganjaran pada urusan dia pada Allah. Kalau menurut Allah, orang kafir itu walaupun mengeluarkan harta sebanyak apapun, ya, amalnya orang kafir itu seperti sebuah batu yang di atasnya ada debu, kemudian debu itu tertimpa hujan lebat, jadi nggak ada apa-apanya. Di sisi Allah dia tidak dapat pahala apa-apa. Pahala apa-apa nggak ada. Maka orang kafir itu amalnya sia-sia. Tapi kalau dia menjadi orang muslim, seketika jadi orang muslim itu semua dosanya ketika kafir diampuni oleh Allah. Semua kebaikan yang dilakukan ketika kafir dicatat suatu pahala yang akan dibalas oleh Allah. Dia masih infak dulu untuk bangunan asrama putih atau bangun gedung MTA ini, dia masih kafir. Tidak dicatat kebaikan oleh Allah. Tidak dicatat. Nah, akhirnya karena tadi infak untuk radio, terus lama-lama dia mendengarkan radio, sadar jadi orang Islam. Nah, infakmu dulu untuk radio dakwah dulu tidak mendapat pahala, setelah kamu jadi orang Islam dapat pahala oleh Allah. Dicatat suatu pahala kebaikan. Dosamu ketika kafir, kamu zina, kamu maling, kamu judi, kamu ini diampuni semua oleh Allah. Tapi ingat, jangan kambuh lagi. Nah, wis diampuni kare Gusti Allah, dosanya diampuni, kamu kembali lagi kafir lagi, habitat a'maluhum, rusak semua amalnya lagi. Nah, bahagialah orang kafir yang masuk Islam. Celakalah orang Islam yang murtad menjadi kafir. Ya, apalagi dari brosur di surat Al-Baqarah 267, saya baca artinya. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Saya punya usaha batik atau sablon atau printing. Kadangkala proses pembuatannya hasilnya ada yang kurang bagus. Kalau sudah bagus hasilnya, yang kurang bagus itu saya sortir jadi barang PS. Batik sablon itu seperti jarik, lendang, sarung. Kadangkala orang yang beli jarik yang baik, lalu saya kasih barang yang BS. Saya tidak memicingkan mata terhadap barang-barang yang BS tersebut, karena barang-barang tersebut kalau dikumpulkan, kalau banyak bisa dijual lagi dengan kondisi barang BS. Pertanyaan, saya memberi barang BS tersebut, apakah saya kena ayat tersebut, Ustaz? Tidak, insya Allah tidak. Itu kamu jual aja nggak apa-apa kok. Biasanya barang BS itu juga dijual, hanya nilainya lebih rendah daripada yang baik. Nah, yang
tidak boleh itu barang BS, terus kamu campurkan dengan yang baik-baik, ya, terus ada orang belanja kain pada kamu 1 kodi, ya 1 kodi, terus dileboni sing BS tadi 1 apa 2, ya, terus kamu hitung harganya seperti yang baik, nah itu tidak halal, namanya kamu menipu. Tapi kalau kamu soal di situ ya, ini barang baik, tapi ada yang BS ini harganya separuh misalnya, kalau mau silahkan. Ini boleh, tidak apa-apa itu dijual, tidak apa-apa lagi diberikan apalagi. Nah, karena ini BS sudah tidak usah kamu beli, ini sebagai tambah kamu beri, diberikan saja. Nah, tidak apa-apa, boleh itu, tidak kena ayat ini tidak. Apalagi Sodakoh di waktu subuh, apa keutamaannya menurut Quran dan Sunnah, Ustaz? Saya belum tahu. Sodakoh itu tidak harus mengambil waktu subuh. Kapan saja kamu bersodakoh itu baik. Ya, Allah akan melipat gandakan orang yang bersedekah. Apakah waktu subuh, apa waktu maghrib, atau waktu asar. Ya, sedekah itu suatu kebaikan. Allah akan membayar berlipat ganda. Ya, dari apa yang kamu lakukan sedekah tadi. Itu ada yang sampai dilipatkan 700, ada yang 10 kali. Ada kok. Ya. Kalau bulan subuh, gue baru biaran waktu duha harus sedekah. Wah, baca duhai. Ya, rasih dosa dakoh malah gitu.